لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan materi dari tema Ulumul Quran, yaitu melanjutkan tentang tadabbur Al-Quran. Setelah kita bahas pada materi-materi sebelumnya tentang pengertian tadabbur, kemudian juga tentang urgensi atau pentingnya kita mentadabburi, menghayati Al-Quran, dan juga tanda-tanda seseorang itu mentadabburi, menghayati Al-Quran. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang mafatih tadabburil Quran, kunci-kunci tadabbur Al-Quran. Materi ini berlanjut ya, jadi ada pembahasan berikutnya, yaitu tentang kunci-kunci untuk menghayati Al-Quran. Ada 10 poin. Yang pertama yaitu hubbul Quran. Supaya kita bisa menghayati Al-Quran dengan tepat, maka di antara kuncinya yaitu kita mencintai Al-Quranul Karim. Yang kedua, ikmalu ahdafi qiraatil Quran, menyempurnakan tujuan membaca Al-Quran. Al-Quran bukan semata-mata dibaca secara harfiah atau zahir, tetapi ada tujuan-tujuan mulia di balik itu. Nah, apa saja nanti akan kita bahas. Yang ketiga yaitu al-qiyam bil Quran, melaksanakan isi Al-Quran. Al-Quran berisi pedoman hidup, tuntunan yang apabila kita jadikan sebagai rambu-rambu untuk melangkah dalam kehidupan, maka insya Allah kita akan sampai kepada kebahagiaan yang hakiki. Yang keempat, antakunal qiraatu fil lail, membaca Al-Quran pada malam hari. Di sepanjang waktu silakan, ana al-laili wa atrafan nahar, baik itu pada malam-malam ataupun pada siang-siang silakan. Tetapi di sini yang lebih memberikan dampak kepada kita yaitu membaca Al-Quran pada malam hari, terutama pada saat fajar. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya bacaan pada waktu fajar itu disaksikan. Yang kelima, antakunal qiraatu hifdzan, membacanya dengan menghafal. Apabila kita menghafalkan Al-Quran, maka akan bisa memberikan penghayatan yang lebih daripada hanya membaca secara nadhran ataupun dalam bentuk melihat ya. Walaupun sebagian ulama pada zaman dulu ya, ada sebagian yang berpandangan lebih utama membaca secara nadhran, melihat mushafnya itu yang utama ya. Walaupun dia sudah hafal, tapi dengan melihat mushaf itu ada fadilah tersendiri. Nah, sedangkan yang keenam, at-tikrar al-usbu'i lil Quran, mengulang bacaan per pekan, mengulang-ulang bacaan setiap pekannya
supaya lebih memberikan kesan dan pemahaman. Yang ketujuh yaitu tikrarul ayat, mengulang-ulang bacaan ayat-ayat. Sudah kita singgung tentang materi atau pada materi tentang tanda-tanda menghayati Al-Quran, ya, mengulang-ulang bacaan ayat yang sekiranya bisa memberikan kesan yang mendalam dan kita bisa merenungkan lebih dalam ayat-ayat itu. Yang kedelapan, rabtul ayat bil ma'ani, mengaitkan ayat-ayat dengan maknanya, terutama makna-makna yang terkait dengan realita di dalam kehidupan kita yang disebut dengan makna kontekstual, bahwa ayat ini berlaku salihun likulli zaman wa makan, berlaku untuk setiap waktu dan tempat, bukan hanya pada zaman turunnya risalah saat itu, tetapi berlaku sepanjang masa. Nah, ini perlu dikaitkan dengan makna-makna yang terkandung di sana. Kemudian kesembilan at-tartil, membaca dengan tartil atau murattal, dengan tuntunan sesuai dengan hukum-hukum tajwid dan memenuhi sifat-sifat hurufnya. Yang terakhir ke-10 adalah al-jahru bil qiraah, membacanya dengan suara yang jelas selama tidak ada udzur, apakah karena sakit ataukah karena dikhawatirkan mengganggu orang yang sholat di sampingnya misalnya. Nah, selama tidak ada halangan-halangan, maka dibaca dengan suara yang jelas. Jelas beda dengan keras, ya. Kalau keras teriak-teriak, ya, ataupun dengan suara yang mengganggu, ya. Tetapi kalau jelas ini paling tidak dirinya sendiri mendengar apa huruf-huruf yang diucapkan. Jadi ada 10 poin ini akan kita bahas satu persatu. Insya Allah pada kesempatan ini kita bahas 2 poin yang atas, ya. Yaitu yang pertama, supaya kita bisa menghayati Al-Quranul Karim ini, maka kuncinya yaitu dengan hubbul Quran, mencintai Al-Quranul Karim. Poin yang A yaitu hati ini sebagai sarana untuk memahami dan berpikir. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita hati dan menjadi penentu dalam setiap langkah. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya setiap fisik manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau segumpal daging ini bagus, baik, sehat, maka seluruh fisik kita juga sehat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau hati atau kalau segumpal daging ini rusak, maka rusak pula seluruh tubuh kita. Ala wa yal qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Menunjukkan tentang urgensi atau pentingnya kecintaan terhadap Al-Quran untuk dapat mentadaburinya. Nas atau teks-teks yang menunjukkan hati sebagai sarana untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Al-Quran banyak sekali. Ada di surah Al-Kahfi ayat 57, kemudian surah Al-Hajj ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha au adhanu yasma'una biha. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Ini sekaligus memberikan tuntunan ataupun arahan kepada kita untuk berjalan. Berjalan maknanya luas, apakah rihlah ataukah berziarah, berkunjung ke tempat-tempat yang penting, ke tempat yang bersejarah, ataupun kepada orang-orang yang soleh. Kalau pada zaman dahulu para ulama, rihlahnya, perjalanannya untuk mencari hadis, memverifikasi hadis dari guru-gurunya yang
lintas kota, lintas provinsi, bahkan lintas negara. Jadi intinya berjalan. Kalau bahasa modernnya healing lah. Healing ini bukan semata-mata refreshing, tetapi di situ ada tuntunan untuk menggunakan akal pikiran kita ya. Fatakuna lahum qulub, mereka memiliki hati yaqiluna biha, yang digunakan untuk berpikir. Pada saat kita keliling kampung, keliling kota, keliling manapun ya, di desa-desa, maka disitulah kita akan menemukan banyak fenomena kehidupan yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan kita ini. Apakah untuk diri kita atau keluarga atau untuk yang lainnya. Au adzanu yasma'una biha, ataukah mereka memiliki telinga-telinga yang bisa dipakai untuk mendengarkan. Fa innaha la ta'mal absarna. Penting yang inti di sini ya. Fa innaha la ta'mal absar. Karena sesungguhnya yang buta itu bukan matanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta itu adalah hati yang berada pada dada-dada manusia ini. Ini yang buta. Orang yang secara fisik dohirnya buta, tetapi dia memiliki hati nurani yang bisa mencerna antara kebaikan dan keburukan. Dan sebagian ulama juga ada yang tidak bisa melihat, namun penguasaan dalam hal ilmu-ilmu agama luar biasa. Yang bisa menghafal Al-Quran sejak kecil, menghafal teks hadits dan juga kitab-kitab ulama, bahkan menjadi mufti. Nah, itu bukan semata-mata zahirnya yang buta, tetapi memiliki indera yang luar biasa. Namun kebalikannya ada, atau sebagian besar ya, kita bisa melihat, tetapi buta hatinya ini yang musibah ya. Jadi inilah kita diingatkan untuk menggunakan hati sebagai sarana untuk memikirkan segala hal. Kemudian Al-Ahzab ayat yang keempat, Allah berfirman, Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak menjadikan untuk seseorang dua hati dalam satu rongga. Jadi maksudnya kita tidak bisa memiliki kemampuan yang lebih berkonsentrasi dalam banyak hal. Allah memberikan keterbatasan kepada kita manusia ini. Seseorang tidak bisa memiliki kemampuan berpikir dengan banyak hal dalam satu waktu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan dua hati pada seseorang dalam satu rongga ini. Maka disinilah kita pada saat seseorang menghayati Al-Quran, membacanya, perlu khusyuk, perlu konsentrasi. Tidak bisa disambi dengan yang lain-lain. Ini adab atau etika kita ya kepada Al-Quran. Pada saat kita membaca, interaksi, komunikasi dengan Allah Ta'ala lewat Al-Quran, maka fokus dengan apa yang kita baca. Etikanya tidak disambi dengan ngobrol, tidak disambi juga dengan yang lain-lain ya. Jadi memberikan fokus supaya ada pemahaman-pemahaman yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Kemudian berikutnya poin B, hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya memohon kepada Allah untuk diberikan kecintaan kepada Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala yang menguasai hati manusia. Ada sebuah riwayat menunjukkan bahwasanya hati manusia ini berada di tangan Allah Ta'ala, sehingga kita dimohon atau diminta untuk berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku berada di atas agamamu. Jadi hati itu dari kata-kata qalbun ya. Qalbun itu artinya adalah memiliki yataqallab. Yataqallab itu adalah yataghayyar, berubah-ubah. Kadang begini, kadang begitu, kadang bisa semangat, kadang malas. Nah,
Maka kita mohon kepada Allah yang membolak-balikkan hati manusia untuk meluruskan hati kita istiqomah dalam kebaikan. Nah, teks-teks Al-Quran yang menunjukkan hal ini banyak sekali, diantaranya surah Al-Anfal ayat ke-24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala menghalangi antara seseorang dan hatinya. Wa annahu ilaihi tusyarun, dan bahwasanya kepadanya kalian dikembalikan. Ini menunjukkan, memberikan keterangan kepada kita bahwa Allah Ta'ala memberikan dinding pembatas antara seseorang dengan keinginan hatinya. Jika mendapat bisikan hawa nafsu, karena dialah yang menguasai seluruh jiwa dan raga manusia. Kadang-kadang seseorang punya keinginan macam-macam ya kita ini, terutama insya Allah mudah-mudahan keinginan yang baik, tetapi terhalangi dengan sesuatu yang mungkin bisa secara kita sengaja atau tidak. Ada orang yang berkeinginan untuk umroh misalnya, kan baik gitu. Tapi ada saja halangannya, misalnya ya, mungkin uangnya dipakai atau dihutangi atau mungkin hilang dan macam-macam, ada saja. Nah, jadi kadang-kadang dalam kehidupan ini kita berhadapan dengan situasi yang tidak bisa kita kendalikan ya. Semua itu adalah berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali timbul pertanyaan ya. Kalau Allah Ta'ala yang menguasai hati manusia dan mengendalikan semua apa yang menjadi keinginan manusia, maka bagaimana pertanggungjawaban ya? Artinya kalau Allah Ta'ala membiarkan manusia dan pada saat melihat manusia berkeinginan buruk dan juga tidak ada kendali, kenapa dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan ya? Jadi kalau semua yang ada pada jiwa itu adalah kendali Allah, nah kenapa pada saat seseorang memilih sesuatu yang buruk dia harus bertanggung jawab? Nah, barangkali ini semacam syubhat ya, nanti ada penjelasannya lebih lanjut ya, sama dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya masalah takdir yang perlu untuk kita bahas secara rinci supaya tidak bingung ya, karena setiap orang ini sudah ada ketentuannya masing-masing. Pada saat dulu Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah mengusap punggungnya Nabi Adam alaihissalam, dan dari punggung itu muncul banyak ruh atau arwah yang kata Allah itu adalah merupakan ruh-ruh ahlul jannah, calon-calon penghuni surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggungnya Nabi Adam dan muncullah arwah atau ruh-ruh yang banyak di situ, yang di situ mereka ini adalah calon-calon penghuni neraka. Jadi sudah ada ketentuannya, ruh yang sekian banyak itu cikal bakal dari fisik-fisik manusia ini. Maka di antara sahabat ada yang bertanya, 5 amal, kalau seperti itu buat apa kita melakukan amalan ya Rasulullah? Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, afalana taqul ya Rasulullah, kalau seperti itu kenapa tidak kita berpangku tangan saja? Kenapa harus capek-capek beramal? Toh masing-masing sudah ada ketentuan, si fulan penduduk surga, si fulan penduduk neraka, buat apa kita beramal-amal? Nah, ini mungkin syubhat ya, yang ada di pikiran-pikiran seseorang yang belum memiliki pemahaman. Nah, nanti akan kita bahas ya lebih jauh ayat yang berkenaan yang bisa menjawab tentang masalah ini. Jadi kita kembalikan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surah Al-Furqan, mohon maaf, Al-Kahfi 57 tadi sudah kita sebutkan di atas, walaupun tidak saya sebutkan, tidak saya bacakan. Kemudian surah Al-A'raf ayat ke 146. Nah, nanti bisa dibuka ya sendiri.
tidak saya sebutkan karena waktu yang terbatas ya. Berikutnya pada poin yang C, tanda kecintaan pada Al-Quran, yaitu senang bermuamalah. Apa bermuamalah? Artinya berinteraksi. Senang berinteraksi, bermuamalah dengan Al-Quran. Apakah dalam bentuk membacanya minimal, atau kita ini dalam konteks adalah mentadaburi, kemudian menghafalkan, dan misalnya kalau kita suka ya dengan seni kaligrafi, yaitu ada seni kaligrafi Al-Quran ya, suka menulis ayat-ayat Al-Quran dengan tulisan yang indah, bisa dijadikan sebagai hiasan, walaupun para ulama beda pendapat kalau dijadikan hiasan dinding seperti apa, tapi selama dalam batas-batas yang terjaga kebersihannya dan lain-lain maka ditolerir ya, nggak masalah. Yang kalau ditulis di masjid ini yang menjadi perbedaan pendapat, ketika dipajang di masjid ataupun ditulis di tembok-temboknya dan menjadikan orang yang sholat tidak khusyuk karena melihat mengamati apa bunyi bacaan yang tulisan yang indah-indah di tembok-tembok masjid. Nah ini menjadi mengurangi kekhusyukan ya. Kalau di situ ya berarti ada unsur madharatnya. Nah, jadi kita intinya adalah senang berinteraksi, bermuamalah dengan Al-Quran, senang dengan kegiatan apapun yang bernuansa Al-Quran. Nah, itulah tanda cinta kita kepada Al-Quran. Yang kedua, mampu untuk duduk bersama Al-Quran tanpa merasa jenuh dan bosan. Ada nasihat ya, kalau kita ingin akrab dengan Al-Quranul Karim, maka hendaklah menghindari segala macam hiburan-hiburan yang instan. Karena hiburan-hiburan instan ini akan mengusir kejenuhan dalam waktu yang cepat. Jadi kadang-kadang orang duduk sebentar, mungkin 5 menit, 10 menit sudah jenuh. Nah, itu solusinya dengan hiburan instan, yang macam-macam di media sosial itu ya. Nah, kalau kita ingin supaya bisa berakrab dengan Al-Quran dalam waktu yang lama, maka hendaklah menghindari kecenderungan dengan sarana-sarana hiburan yang instan itu. Tidak nyambung akhirnya. Dia akhirnya mudah jenuh dalam berinteraksi dengan Al-Quran karena perlu waktu yang lama untuk membaca ayat-ayat Al-Quran ya, paling tidak 1 juz ya, paling tidak kita butuh waktu antara kurang lebih 30 menit. Kalau kita menghafalnya ya perlu waktu yang lebih lama. Nah, orang yang punya kecenderungan dengan hiburan-hiburan instan itu akan gampang jenuh nantinya, tidak bisa berlama-lama lagi dengan duduk yang seperti itu ya dengan Al-Quran. Nah, maka di sini tidak ketemu ya. Nah, ya jadi ini masih ya dalam hal yang perlu untuk ada adaptasi ya, karena masa sekarang ini ya, terutama adik-adik ini ya yang kaula remaja ini tidak bisa terpisahkan 100% dalam hal interaksinya dengan dunia gadgetnya masing-masing ya. Mungkin walaupun sudah masih kecil-kecil ini sudah punya HP sendiri-sendiri kan ya, ada yang masih belum punya HP. Luar biasa kalau belum punya HP ini ya, alhamdulillah. Tapi rata-rata mungkin 80%, 90% sudah dibelikan HP-nya sama orang tuanya. Ini ya masa kita seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, rindu terhadap Al-Quran ketika terhalang untuk dapat bermuamalah dengannya. Nah ini ya, dulu Syekh Ali Jabir rahimahullah bercerita ya, punya teman di Madinah yang bernama Abdullah. Saya tanya kepada adiknya Syekh Ali Jabir saat memberikan ceramah di salah satu masjid di Malang ya, Abdullah ini sudah meninggal sekarang ini ya,
Nah, saat dulu ketika masih hidup, Abdullah ini lumpuh, yang sebelumnya sehat tapi ketika habis kecelakaan lumpuh, tidak bisa menggerakkan anggota badannya, dan beliau ini hafal Quran. Jadi berbaring terus di rumah, di tempat tidur. Nah, ketika ditanya kepada beliau ini, apa keinginanmu kalau misalnya diberikan takdir oleh Allah bisa bergerak kembali, ya, bisa menggerakkan tubuhnya? Maka keinginannya sederhana. Yang pertama, dia ingin supaya tangannya bisa bergerak lagi, yaitu keinginannya bisa mencium tangan ibunya, salim ya dengan ibunya dan mencium tangan ibunya. Itu obsesi yang sangat mulia. Nggak bisa dia, jadi sudah lumpuh, tangannya nggak bisa bergerak, juga kepalanya. Dan kalau diberikan kembali kekuatan bisa bergerak, dia ingin bisa mencium tangan ibunya lagi seperti dulu. Dan yang kedua, dia berkeinginan supaya bisa menggerakkan tangannya, membuka, membolak-balik mushaf Al-Quranul Karim. Masya Allah. Dia sudah hafal Quran loh, tetapi dia rindu supaya bisa membolak-balikkan mushaf Al-Quran seperti dulu. Nah, itu ya, obsesi yang luar biasa, yang mulia. Dan pada tahap berikutnya ada seorang wanita solihah dan jamilah di Madinah yang mau menikah dengan Abdullah walaupun kondisinya lumpuh seperti itu. Ketika ditanya wanita ini, apa harapanmu? Kan dia sudah nggak bisa memberikan nafkah batin ya nantinya kepadamu, dia nggak bisa berperan sebagai suami seutuhnya kepadamu. Kata wanita ini apa jawabannya? Saya ingin masuk surga dengan berkhidmat kepada Abdullah yang akan menjadi suami saya itu. Masya Allah. Jadi dia ingin menjadi istri solihah yang dengan itulah dia bisa melayani suaminya dan suaminya ridho kepadanya, dan akhirnya Allah memasukkannya ke surga. Nah, itulah Masya Allah keinginan yang luar biasa. Ayyuma mar'atin matat wa zawjuha radin anha takhalatil jannah. Setiap wanita yang meninggal dunia dan suaminya ridho kepadanya masuk surga. Istri ini masuk surga karena keridhaan dari suaminya. Nah, seperti itulah ya, ada kerinduan terhadap Al-Quran ketika terhalang untuk dapat bermuamalah. Sehingga ibu-ibu misalnya yang terhalang ya, yang masih punya masa-masa haid, masih produktif, maka dalam hal ini ada kerinduan kepada Al-Quran. Ya silahkan, apakah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dari murattal yang ada di audio atau di HP-nya, ataukah sebagian boleh ya mengatakan berinteraksi membaca Al-Quran dari gadgetnya itu, karena itu bukan mushaf. Itu adalah aplikasi yang tidak sama dengan kertas cetakan mushaf itu, sehingga masih diperbolehkan berinteraksi dengan Al-Quran dengan memegang yang ada di aplikasi HP-nya ini. Yang keempat, banyak membicarakan Al-Quran dan yakin terhadap pelajaran dari Al-Quranul Karim, dan merujuk kepada Al-Quran ketika ada permasalahan baik yang kecil ataupun yang besar. Nah, inilah ya tanda cinta seseorang kepada Al-Quran ini, ya pemikirannya, pola pikirnya, pola hidupnya ini tercetak atau tersibuk, terwarnai oleh Al-Quran. Jadi pandangan-pandangannya itu diambilkan merujuk kepada Al-Quranul Karim. Ketika ada masalah dalam kehidupan yang kecil ataupun yang besar, persoalan yang remeh ataukah yang apalagi yang rumit ya, itu Al-Quran sebagai solusinya, Al-Quran sebagai jalan keluar yang terbaik. Yang kelima, mentaati Al-Quran
baik perintah maupun larangannya. Abu Ubaid berkata, la yas'alu 'abdun an nafsihi illa bil Qur'an. Tidaklah seseorang bertanya kepada dirinya kecuali terhadap Al-Qur'an. Fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Bila ia mencintai Al-Qur'an, maka ia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, inilah ya tanda kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kita berinteraksi dan memiliki hubungan yang dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Bukan hanya sekedar klaim dari secara zahir, tetapi betul-betul dibuktikan dalam praktek-praktek nyata. Kemudian poin yang D, tanda kita cinta pada Al-Quran, yaitu sarana memperoleh cinta Al-Quran dengan tawakal dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di surah Al-Hujurat yang sudah kita singgung ya pada bulan yang lalu, Allah Ta'ala mengajarkan kepada Rasulnya dan kepada kita semuanya doa dalam Al-Quran. Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa cinta kepada al-iman, kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina. Hiasilah keimanan itu dalam hati-hati kami. Dan seterusnya. Jadi kalau di dalam ayat ini Allah mengajarkan supaya kita memiliki rasa cinta kepada iman. Maka di sini bisa kita ganti redaksinya kan, ini kalau kita berdoa silahkan terinspirasi dari ayat, kita rubah untuk kepentingan kita masing-masing. Maka bisa kita ganti Allahumma habbib ilainal Qur'an. Ya Allah, cintakanlah kepada kami kepada Al-Qur'anul Karim, supaya kita tidak jenuh dalam membacanya, dalam berinteraksi dengannya. Jadi minta, kita mohon ya dan tawakal kepada Allah supaya dicintakan kepada Al-Quran. Yang kedua, banyak membaca tulisan terkait keagungan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada kemudian As-Sunnah maupun perkataan salafus salih. Jadi membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim yang di situ mengandung banyak inspirasi kepada kita tentang keagungan Al-Quran. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-56 ya, itu ada i'jaz Quran yang memberikan informasi kepada kita, yang menjadikan profesor, doktor ahli dalam bidang embriologi Fitz Elmore yang ada di Amerika atau di Kanada menulis tulisan inspiratif dan menjadikan profesor doktor dari Thailand juga tertarik dan akhirnya masuk Islam, yaitu bicara tentang masalah struktur kulit manusia. Jadi pada saat nanti orang-orang kafir dimasukkan ke neraka, itu kulitnya tidak dibiarkan hancur. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulitnya hancur maka diganti dengan kulit baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan siksaan. Ayatnya seperti itu ya. Maka diteliti dan ternyata betul, ketika seorang kulitnya terbakar dalam grade level terbakar pertama kedua, itu yang terbakar kulit luar yang paling luar, kemudian kulit bagian nomor 2 agak dalam. Tapi kalau terbakarnya itu level 3 sampai kulit yang paling bawah, itu seseorang sudah nggak merasakan sakit lagi, sudah kebal, jadi sudah hilang. Nah di sini Allah Ta'ala ingin menggambarkan kepada kita bahwa siksa orang kafir di neraka itu luar biasa. Setiap kali kulitnya hancur dan sampai pada kulit yang bagian dalam diganti lagi pertama, dan kulit yang nomor 2 muncul lagi, sehingga dia sakit terus. Nah seperti itu akhirnya menjadikan para ilmuwan ini masuk Islam dan diikuti oleh
5 orang mahasiswanya masuk Islam juga. Nah, itu bisa ya digali informasi-informasi seperti ijaz Quran dalam bidang keilmuan, al-ijaz al-ilmi dalam Al-Quran Karim itu banyak keterkaitan antara ayat-ayat qauliyah yang ada di Al-Quran dengan kauniyah. Itu semuanya adalah merupakan takdir dari Allah Ta'ala untuk menunjukkan keagungan dan kebenaran Al-Quran. Tidak mungkin Rasul Muhammad yang seorang manusia tahu dengan hal-hal yang belum terjadi saat itu. Maka Al-Quran ini membuktikan turun dari Allah Ta'ala sebagai pencipta manusia, bukan turun dari manusia. Yang ketiga, bergaul dengan lingkungan yang cinta atau perhatian terhadap Al-Quran Karim. Ini pernah kita singgung ya di surah Al-Furqan 28-29 tentang pergaulan kepada sesama manusia harus diseleksi ya. Jangan sampai kita bergaul akrab dengan kawan-kawan yang buruk. Almar'u ala dini khalili, seseorang itu mengikuti kebiasaan temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah melihat siapa dia berinteraksi. Al-Furqan 28-29 ini bercerita tentang 2 orang yang bersahabat ya. Ini sudah pernah saya singgung ya. Jadi ada Uqbah bin Abi Mu'aid yang saat itu pura-pura masuk Islam supaya bisa mengundang Rasul di jamuan makannya dan bisa menjadi kebanggaan. Tetapi ketika ada temannya dari luar kota yang datang ke Mekah yang bernama Ubay bin Khalaf, menegur kepada Uqbah bin Abi Mu'aid ini, kenapa kamu murtad? Jadi masuk Islam dikatakan murtad. Nah, maka dia mengatakan enggak, saya pura-pura saja. Maka dikasih tantangan oleh temannya ini, oleh Ubay bin Khalaf ini, coba kamu permalukan Muhammad di depan massa. Kalau kamu berani ya, maka ya dia karena saking loyalnya dengan kawan akrabnya ini, ketika bertemu Nabi Muhammad ingin meludahi muka beliau yang mulia, maka Allah memberikan perlindungan ya. Ludah yang dikeluarkan itu enggak bisa sampai kepada muka Rasul dan malah kembali ke mukanya dan membuat luka, bekas luka di wajah dari ini ya, Uqbah bin Abi Mu'aid ini. Nah, seperti itu ya, yang nanti dia menyesal di akhirat kenapa loyal kepada temannya yang kafir sehingga nanti masuk ke neraka. Kenapa sudah seolah-olah, nah, walaupun pura-pura kan sudah masuk Islam tetapi kembali murtad gara-gara temannya itu. Baik ya. Kemudian yang kedua tentang kunci ya, kunci untuk bisa menghayati Al-Quran yaitu ikmalu ahdafi qiraatil Quran, menyempurnakan tujuan membaca Al-Quran. Pendahuluan dalam sebuah amal terdapat 2 jenis niat yang perlu dihadirkan. Ini juga penting ya untuk kita semuanya dalam beramal, terutama ibadah-ibadah mahdhah. Ada niat umum dan niat secara khusus. Niat secara umum untuk jenis ini maka semua amal kita haruslah hanya ditujukan sebagai ibadah atau persembahan kepada Allah. Sedangkan niat yang secara khusus terkait dengan amal tertentu, untuk jenis ini maka tujuan atau niat dapat muncul dalam beberapa bentuk. Jadi ada niat umum untuk menghambakan diri kepada Allah, kemudian niat khusus, niat-niat tambahan yang tidak bertabrakan, tidak kontra dengan niat yang umum tadi. Terutama konteks kita ini adalah dalam tilawatul Quran. Nah, sebagai contoh ini tentang berdakwah, niat ikhlas secara umum adalah untuk beribadah kepada Allah, karena Allah memerintahkan kepada kita berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapakah yang lebih bagus perkataannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah. Sedangkan niat khususnya diantaranya untuk mengeluarkan orang lain dari gelapnya kekufuran dan maksiat kepada terangnya tauhid dan keimanannya. Di pelajaran sirah kemarin
Saya sebutkan tentang kisah keutamaan Ali bin Abi Thalib. Pada saat Ali mengutus, dan mohon maaf, Rasulullah mengutus Ali untuk membawa panji pada saat perang Khaybar yang kemarin kita ceritakan ya. Orang yang mendapatkan kehormatan memegang bendera pada perang Khaybar itu Allah dan Rasulnya cinta kepadanya, dan dia pun cinta pada Allah dan Rasulnya. Jadi kedudukan yang sangat terhormat. Nah, sebelum Nabi memerintahkan Ali untuk berangkat itu ada pesan yang sangat populer. Ya Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wahai Ali, kalau kamu bisa memberikan dakwah kepada seseorang dan Allah memberikan petunjuk kepada dia gara-gara dakwahmu itu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Ini petunjuk Rasul kepada Ali ya. Sehingga Ali punya semangat ya. Kita pun juga begitu. Kalau kita memberikan informasi kepada seseorang, tidak harus bertemu langsung. Bisa informasi itu hanya lewat status saja. Kita buat status WA yang bagus berisi nasihat. Tidak sengaja orang melihat status kita dan terinspirasi dengan kebaikan yang kita jadikan status, dia melaksanakan apa yang kita pesankan, maka kita mendapatkan aliran pahala dari amal baiknya karena lewat pesan nasihat yang kita posting itu. Itu kan mudah. Jadi kalau Allah memberikan inspirasi hidayah kepada seseorang lewat kita, lewat apapun, apakah dalam bentuk langsung atau tidak langsung, maka pahalanya mengalir pada kita. Kemudian contoh lain menuntut ilmu. Ada niat umum untuk beribadah kepada Allah, karena Allah perintahkan kita untuk mencari ilmu. Sedangkan niat khususnya untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan juga dari orang lain, supaya kita memiliki bekal, tidak ditipu atau tidak disesatkan oleh orang lain atau oleh apapun dalam kehidupan. Nah, yang dimaksud tujuan dalam langkah kedua ini adalah tujuan niat khusus dari amalan membaca atau bermuamalah dengan Al-Quranul Karim. Kemudian poin B, urgensi menghadirkan tujuan niat dalam membaca Al-Quran, yaitu bahwa balasan dari amal kita bergantung dari tujuan niat kita dengan amal tersebut. Hadis yang sangat populer ya, tentang masalah niat, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya dampak dari seluruh amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Hadis ini penting sekali ya untuk menjadi panduan dalam semua aktivitas, baik itu ibadah yang khusus ataupun yang umum, yang sosial. Semua tergantung niatnya. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, man tadabbaral Qur'ana taliban al-huda minhu tabayyana lahu tariqul haq. Siapa yang mentadaburi Al-Qur'an dengan tujuan mencari petunjuk, maka menjadi jelas baginya jalan kebenaran. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan, فَإِذَا اسْتَمَعَ الْعَبْدُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ عَلَى مَا يُحِبُّ اللَّهُ أَفْهَمَهُ كَمَا يُحِبُّ وَجَعَلَ فِي قَلْبِهِ نُورًا. Barang siapa yang mendengarkan Al-Quran, Alkitab ataupun As-Sunnah dengan niat yang benar, sesuai apa yang Allah cintai, maka Allah fahamkan kepadanya sesuatu yang Allah cintai dan dijadikan cahaya di dalam hatinya. Maka dalam semua amal kita, semakin banyak tujuan atau niat yang diinginkan, maka semakin besar niat amal tersebut. Contohnya ya, lebih mulia sedekah kepada kerabat, karena selain sedekah ada unsur menjaga silaturahim. Ada hadis Nabi yang mengatakan, dinarun anfaqtahu fisabilillah. Kalau kita punya 1 dinar, kita belanjakan, kita infakkan fisabilillah. Fisabilillah itu untuk kepentingan publik ya, untuk kepentingan umum, apakah membangun masjid, membangun mushola, madrasah, kepentingan umum lah ya.
Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan 1 dinar yang kita gunakan untuk memerdekakan budak ya pada zaman dulu. Kalau sekarang ya kita berikan untuk kepentingan mengentaskan kemiskinan misalnya. Kemudian wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada orang fakir. Kemudian wa dinarun anfaqtahu fi ahlik, 1 dinar yang kamu infakkan, kamu belanjakan untuk keluargamu. Maka kata Rasulullah bahwa dinar yang kita belanjakan untuk keluarga, untuk kepada anak, kepada istri ya, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, yang paling besar pahalanya yaitu uang yang kita alokasikan untuk keluarga. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini keutamaan ya, kita punya uang yang terbatas. Apakah untuk orang lain atau keluarga, yang lebih utama adalah keluarga yang prioritas. Kalau nggak ada pendapatan lain ya, kecuali dari kita misalnya ya, maka yang dari kita itu lebih utama dialokasikan untuk keluarga. Adapun orang lain ini kan fardu kifayah. Kalau keluarga ini fardu ain, menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Dulu ada seorang tua ibu-ibu yang bawa 2 orang anak. Kemudian datang ya ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan minta belas kasihan kepada Ummul Mukminin Aisyah. Aisyah mencari-cari makanan di rumah, nggak ada kecuali hanya 3 butir kurma. Maka diberikan kepada ibu-ibu ini. Ini ada 3 kurma, nggak ada yang lain ya. Subhanallah ya. Istri Nabi nggak punya makanan lain selain 3 kurma ini. Bisa kita bayangkan betapa sederhananya beliau. Dikasihkan 3 kurma. Maka karena anaknya lapar ya dikasihkan 1 kurma kepada anak ini, 1 kurma anak ini. Langsung dalam waktu cepat habis. Terus minta lagi. Maka ibunya yang 1 mau dimakan ini nggak jadi, dipecah, di separuh untuk ini, separuh untuk yang anaknya ini. Dia nggak makan apa-apa. Maka Aisyah melihat pemandangan itu dan heran dan melaporkan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Ta'ala memasukkan ibu ini ke surga karena dia telah memberikan kurma ini kepada anak ini dan melarang dia untuk masuk neraka. Coba, Allah mengharuskan dia masuk surga dan menghalangi ibu ini masuk neraka. Artinya dia nantinya mendapatkan kebahagiaan ya di akhir. Masya Allah. Kan coba ya kita renungkan, ini kan luar biasa. Dia mendapatkan rezeki lewat Aisyah, kemudian rezekinya dibagi ke keluarga, bukan untuk dirinya sendiri, ke anak-anaknya kan. Maka ini utama, luar biasa fadilahnya. Kalau kita kan bukan hanya 1 kurma kan, insya Allah ya, bapak-bapak memberikan nafkah kepada anak-anak kan bukan hanya 1 kurma. Anak-anak ini berapa jajan kalian dalam sehari ya, berangkat sekolah dikasih sangu, pulang sekolah minta sangu lagi, nanti malam jajan lagi. Coba berapa kalau dihitung. Nah, uang yang kita kasihkan untuk anak-anak selama untuk yang halal, maka pahalanya tetap tidak hilang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepada anak-anaknya jangan bakhil, jangan pelit selama yang proporsional ya. Kalau berlebihan jangan. Kalau berlebihan memanjakan anak dan madorot justru memberikan bahaya, seperti gula. Kalau gula proporsional sehat nggak apa-apa, tapi kalau berlebihan itu bahaya. Ada beberapa kasus mahasiswa-mahasiswa yang stres ya sampai bunuh diri, itu pesan surat kepada orang tuanya, diantaranya, mama terima kasih yang telah memberikan segalanya kepadaku sehingga aku menjadi orang yang tidak berguna. Bahasanya begitu. Apa maksudnya? Semuanya disediakan, fasilitas dengan berlebihan sampai dia tidak punya ya jiwa survival, tidak bisa mandiri dalam menghadapi tantangan, gampang putus asa. Nah seperti itu kalau kita berlebihan dalam mengkondisikan anak ya. Jadi kalau seperlunya silahkan, tapi kalau berlebihan ini bahaya ya.
Jemaah sekalian, ini ada tujuan-tujuan dalam membaca Al-Quran ya, perlu penjelasan. Saya ingin supaya tidak lupa ya, tadi ada pertanyaan yang saya sampaikan di depan. Antara Allah Ta'ala dalam memberikan ketentuan takdir kepada manusia, kemudian nanti manusia taat kepada takdir itu dan memilih hal yang buruk, kenapa Allah memasukkan dia ke neraka? Mungkin begitu ya pertanyaan-pertanyaan. Nah, bisa kita baca pada poin-poin berikutnya, tapi supaya korelasinya ya terkait, nanti bisa dilihat di surat Qaf ayat 37 yang kaitannya dengan masalah tadabbur juga. Allah berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun." Sesungguhnya yang demikian itu peringatan bagi orang yang memiliki hati, au alqasam'a wa huwa syahid, atau dia menggunakan pendengarannya dan dia melihat. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ada ya semacam ilmu garputala ya, ada respon antara takdir yang Allah Ta'ala berikan nantinya dengan respon positif dari manusia. Nanti bisa dilihat di dalam surah As-Saff ya, insya Allah sudah banyak yang hafal ayat yang ke-5 kalau tidak salah itu. Allah menyampaikan tentang cerita Nabi Musa ke Nabi Musa ya, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, kenapa kalian suka menyakitiku? Wa qad ta'lamuna anni rasulullah, padahal kalian tahu aku rasul untuk kalian. Nah, yang penting di sini, falamma zaghu azallahu qulubahum. Ketika mereka sesat, Allah menyesatkan mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi di sini ada kata-kata falamma zaghu, ketika manusia ini sesat, azaghallahu, Allah menyesatkan mereka. Jadi jemaah sekalian, ketika nanti Allah Ta'ala menentukan kepada masing-masing kita, kan kita nggak tahu ya takdir finish kita itu di mana. Tapi yang bisa kita ketahui dan bisa kita kendalikan adalah respon positif kita kepada kebaikan dan juga kehati-hatian kita kepada keburukan. Itu kita punya hak untuk memilih. Kita diberikan potensi akal, potensi fitrah, potensi hati nurani, sehingga bisa tahu. Nah, orang-orang Bani Israel, mereka punya ilmu, tahu kebenaran, tetapi tidak melaksanakan. Nah, ini masalahnya. Kita tahu bahwasanya sholat duha misalnya itu berpahala banyak, tapi kenapa tidak kita lakukan? Mungkin karena malas, karena sibuk macam-macam. Maka jangan salahkan Allah Ta'ala kalau tidak memberikan pahala kepadanya. Ini dalam hal kebaikan ya. Kebalikannya, kalau tentang maksiat sudah jelas dampak-dampaknya. Maksiat itu banyak sekali dampak keburukannya. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi itu menjelaskan rinci banget, paling tidak ada 51 bahaya maksiat untuk kita dan untuk orang lain ya. Kita tahu, tapi kenapa orang-orang tertentu masih melakukan? Karena dia tidak menggunakan akal dan hatinya itu. Kalau dia melakukan kemaksiatan dan tahu dampak atau dosa konsekuensi dari maksiat, dan Allah memberikan dosa, itu bukan salah Allah. Allah Maha Adil, prinsipnya Allah Maha Adil. Ketika dia sesat, maka Allah semakin menyesatkan. Tetapi kalau dalam ayat ini tadi surat Qaf 37, kalau dia menggunakan hatinya, au alqasam'a, dia menggunakan pendengarannya, dia punya respon positif, maka Allah akan menganugerahkan petunjuk kepadanya, membimbingnya untuk sampai kepada husnul khotimah dan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mudah-mudahan bisa dipahami ya, sehingga kita tidak putus asa dalam hidup ini. Ternyata kita harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ada rambu-rambu kebaikan yang insya Allah mengantarkan kita kepada kebaikan ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang suka memberi, kemudian bertakwa, meyakini adanya surga, adanya akhirat, Allah memudahkan dia untuk memasuki
atau melaksanakan kemudahan yang mengantarkan dia ke surga, kepada kebahagiaan. Kebalikannya, wa amma man bakhila wastaghna, orang yang bakhil, tidak merasa butuh dengan Allah, dengan kekuasaan Allah, kemudian dia wa kadzdzaba bil husna, dia ingkar terhadap akhirat, fasanuyasiruhu apa? Lil usra, Allah mudahkan dia untuk menempuh kesengsaraan, menempuh kemaksiatan tadi. Dia menikmati kemaksiatan karena dia melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan dia kepada kesesatan. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.